Pandai laki-laki bernafas, pandai laki-laki. Begitulah dulu. Yang terhormat Bapak Wali Kota beserta rombongan, yang terhormat Bapak Sekda Bukit Tinggi, yang terhormat Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bukit Tinggi, yang terhormat Ketua LKAM Kota Bukit Tinggi, yang terhormat Ketua LKAM Lubuk Panjang ABTB Awal Berigo Tigo Bale dan Mandagi Koto Salayang, yang terhormat Pusile Niniak Mama Adik Ulama Cajak Pandai dan Bulokan Gor, serta semua undangan, dan yang kami sayangi adik-adik peserta festival seni tradisi Pencaksilat. Tujuan diselenggarakan kegiatan Festival Seni Tradisi Pencaksilat antar perguruan se-Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya tahun 2021 adalah untuk menggali potensi, mengembangkan dan melestarikan pencaksilat di kalangan pelajar khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan Festival Seni Tradisi Pencaksilat dapat berjalan dengan baik dan lancar tidak terlepas dari dukungan Wali Kota melalui Disparpora dan partisipasi semua pihak yang terkait. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Bukit Tinggi, Bapak Herman Sofian Datuk Sidi Bandaro, yang telah memberikan dana pokir beliau sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya. Semoga dukungan dan partisipasi dari semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal hingga mampu menjadikan pendekar-pendekar hebat di Kota Bukit Tinggi. Festival ini terdiri dari kategori usia dini putra dan putri, pra-remaja putra dan putri, remaja putra dan putri, dan dewasa putra. Tercatat semua peserta lebih kurang 200 peserta. Direncanakan festival ini berjalan selama 4 hari berturut-turut, ditutup dengan pemberian hadiah berupa medali, piala, dan uang tunai. Dan kepada Bapak Wali Kota, kami berharap untuk berkenan membuka acara Festival Pencaksilat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Ketua FC Kota Bukit Tinggi kepada Bapak Herman Sofian SE Datuk Sidi Bandaro, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, yang terhormat Ketua LKAM, darinya ini dengan Mama Adik Ulama Cajak Pandai yang berada pada saat ini. Selanjutnya yang terhormati Kepala Dinas Pendidikan Anak Disparpora Kota Bukit Tinggi, yang kami hormati Bu Sile. Kebetulan saat ini kami sampaikan hadir adalah Tuan Sile. Kita salah satunya ini tetap Palimo, Tuan Tini, dan ada Tuan Sile kita
Selanjutnya kami hormati Dewan Juri, Dewan Pakar IPSI Kota Bukit Tinggi dan Dewan Penasihat Kota IPSI Kota Bukit Tinggi. Dan terima kasih kepada perguruan-perguruan yang telah mengirimkan pesertanya untuk mengikuti perlombaan tradisi pencaksilat IPSI Kota Bukit Tinggi yang kita adakan pada hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah segala puji dan puji Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan kita adalah Festival Pencaksilat IPSI Kota Bukit Tinggi untuk mendidik generasi muda ke depannya. Kami laporkan juga kepada Pak Wali bahwa kegiatan ini adalah dari dana pokir yang berjumlah 90 juta dikurangi dengan pajak kami terima hanya 80 juta. Dan ini kita sampaikan bahwa kegiatan ini juga sangat minim dan sangat kurang dananya. Dan ke depan kita harapkan partisipasi untuk pemerintah daerah dapat menikmati generasi muda ini dari bentuk kebudayaan. Kebudayaan kita ini perlu kita sampaikan bahwa pencaksilat telah menjadi cagar budaya tak benda yang telah disahkan oleh UNESCO pada tanggal 12 Desember 2019. Uji coba UNESCO adalah dua kota di Indonesia, Kota Bandung dan Kota Bukit Tinggi. Makanya pencaksilat adalah cagar budaya tak benda yang telah disahkan oleh PBB. Ke depan kita harapkan peserta lebih banyak nih Pak Wali. Kebetulan sekarang karena banyak siswa-siswa yang dididik. Jadi sekarang yang hadir yang ikut dalam peserta adalah 90 pasang dari perguruan yang ada di Bukit Tinggi akan sekitarnya. Selanjutnya terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah menyusun kegiatan ini dengan baik dan rapi, dan kepada peserta peserta perlombaan kita harapkan jaga kesehatan, jaga jarak dalam berhubungan, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat pakai masker. Siap peserta? Siap. Ya, ini adalah untuk mengantisipasi wabah COVID yang masih ada di bumi kita. Demikianlah kata sambutan kami. Mohon maaf salah digangga kepada ini hanya Muhammad. Alhamdulillah dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita hormati hadir di sini yang terhormat Bapak Ketua IPSI yang hari ini juga sekaligus anggota DPRD Kota Bukit Tinggi dan juga telah menganggarkan dana pokir beliau untuk kegiatan festival silat yang diselenggarakan oleh IPSI hari ini. Tepuk tangan Bapak untuk Bapak Ahmad. Yang terhormat Nyi-Inyek alim ulama jadi pandai, lalu juga tua-tua silat dan seluruh pengurus IPSI dan juga perguruan serta peserta festival silat tradisional Kota Bukit Tinggi yang diselenggarakan oleh IPSI pada hari ini. Pada kesempatan ini, silat seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Angku Herman Sofyan bahwa sudah menjadi warisan budaya, cagar budaya yang telah terdaftar di UNESCO. Kenapa silat ini harus didaftarkan?
Dulu silat ini setiap putra Minang paketnya silat, paket nafasnya itu silat. Pandai laki-laki bernafas, pandai dia silat. Begitulah dulu sebelum zaman Belanda masuk ke Indonesia. Setiap orang pandai dia bernafas, pandai dia bersilat. Itu juga yang mempertahankan kenapa company kolonial, tentara-tentara Belanda itu masuk ke luar. Anak-anak silat dipimpin oleh para tuanku. Semua diajarkan silat untuk mempertahankan daerah yang dimiliki oleh nenek mama kita. Begitu sejarah. Lalu kenapa tidak ada yang masyhur nama-nama orang yang zaman dahulu, zaman perjuangan, zaman kerajaan? Kenapa tidak ada nama orang yang populer? Dia pendekat, ini si fulan pendekat. Karena semua orang pendekat zaman dulu. Hari ini baru, hari ini tak semua orang mau mengikuti silat. Padahal silat ini jadi warisan budaya. Lalu juga kenapa hari ini masih harus kita jaga dan lestarikan silat? Karena dengan silat ini juga akan membangun jiwa kompetitif. Kalau dulu mempertahankan negara kita, kalau hari ini untuk supaya kita tetap bisa menjaga kemandirian dan bisa menjaga keluarga, negara, dan tanah Minangkabau. Lalu hendaknya ini akan kita coba ramu bagaimana anak-anak SD di bawah naungan penguasaan Pemko SD negeri dan SMP negeri, bagaimana tua-tua silat ini bisa mengakses anak-anak dan untuk diajarkan silat. Lalu yang menjadi perhatian, silat mesti berpaketan dengan agama. Kalaulah gurunya para tuanku, maka dia akan mengajarkan muridnya di halaman surau. Begitu azan diajarnya sholat. Jangan sampai ada guru-guru yang preman. Setelah diajarkannya orang pandai bersilat, diajaknya untuk menghajar orang. Paketnya harus taat agama. Karena dengan dua paket ini beriringan, ini akan menjaga ilmu-ilmu silat tadi yang telah ditanamkan oleh tua-tua silat atau guru silat. Belajar silat, belajar agama. Oh bagus buat anak-anak lapangan silat. Ini berapa usianya? Kamu berapa usianya? Ya 8 bulan. 8 tahun. Ini 8 tahun juga. Sudah berani ikut festival ya. Oh, tepuk tangan buat anak-anak kita. Saya senang dan bangga sekali dengan adik-adik yang ikut silat. Tahun depan insya Allah kita adakan lagi cara yang lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara festival silat tradisional Kota Bukit Tinggi Agam Timur, Bukit Tinggi Agam Timur, kita buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.